Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang saya hormati, para mahasiswa akuntansi dimanapun berada. Pada video kali ini melanjutkan di part 2, di bagian 2 dari video sebelumnya, yang membahas pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pada topik current liabilities atau kewajiban lancar. Ya, jadi semoga video ini bermanfaat dan semoga saudara sukses selalu. Amin ya Robbal Alamin. Ya, jadi di current liabilities di video saya yang pertama sudah dibahas dari nomor 1 sampai nomor 4 ini. Dan kita lanjutkan di video part 2 ini, bagian kedua ini mulai nomor 5 yaitu dividend payable. Ya, jadi dividen payable. Dari dividen tunai yang dibayarkan, itu adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi Dewan Direksi atau dalam kasus lain suara pemegang saham. Nah, suara pemegang saham ini biasanya dalam forum rapat umum pemegang saham. Jadi keputusan untuk membagi dividen itu di rapat umum pemegang saham. Pada tanggal pengumuman atau yang di bukunya KISO disebut tanggal deklarasi, ya, perusahaan sudah mulai menanggung kewajiban yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur. Perusahaan sudah punya kewajiban kepada pemegang saham untuk jumlah dividen yang diumumkan. Nah, karena perusahaan itu biasanya membayar dividen dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak tanggal pengumuman atau tanggal deklarasi, umumnya bahkan beberapa bulan sudah dibayar, jadi diumumkan sekarang beberapa bulan lalu dibayarkan, maka diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar, bukan kewajiban jangka panjang. Ya. Contoh, pada saat pengumuman dividen, perusahaan menjurnal saldo laba atau laba tidak dibagi debit, utang dividen kredit. Nah, ini utang dividen inilah yang disebut dengan kewajiban lancar, masuk dalam kelompok kewajiban lancar. Lalu pada saat dividen dibayarkan, jurnalnya utang dividen debit, kas kredit. Clear ya? Jelas ya. Ini yang dividen payable. Berikutnya yang ke-5, 6 berarti ya. Oke, nomor urutannya saya mohon maaf kalau salah, tapi setelah dividen payable berarti berikutnya adalah customer advance and deposit. Eh, Uang muka dan simpanan dari pelanggan. Kewajiban lancar dapat juga mencakup simpanan tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Jadi uang jaminan dari pelanggan atau uang muka dari pelanggan itu bagi kita merupakan utang atau kewajiban lancar. Bahkan kepada pegawai atau karyawan. Beberapa perusahaan ini mengharuskan karyawannya untuk membuat simpanan untuk pengembalian kunci. Ini istilahnya pengembalian kunci ya. Ini tentu jangan dimaknai langsung pengembalian kunci ya. Atau properti perusahaan lainnya. Maaf ini karena terjemahan ya, sehingga tidak bisa difahami dengan mudah kalimatnya ya. Jadi misalnya karyawan memperoleh fasilitas penginapan atau rumah dinas dari perusahaan. Lalu karyawan ini harus menyimpan uang jaminan ya kalau ada apa-apa begitu kerusakan atau apa ke perusahaan ya. Lalu pada saat karyawan ini atau pegawai ini sudah tidak menempati itu, maka pada saat pengembalian kunci maka uang ini dikembalikan lagi ya. Klasifikasi item-item ini sebagai kewajiban lancar atau tidak tentu tergantung pada waktu antara tanggal simpanan dan pengembalian uangnya atau pemutusan hubungan yang mengharuskan simpanan tersebut. Ya. Eh, untuk mudahnya kita contoh saja ya. Nah, contoh, pada tanggal 22 Agustus 2024 PT Aneka menyewakan peralatan konstruksi kepada PT Gria Divani, menyewakan peralatan konstruksi. Ya. Nah,
Kalau yang disewakan peralatan konstruksi ini kan harganya mahal, tetapi sewanya kan pasti rendah, lebih kecil. PT Gria Divani harus menyerahkan uang jaminan sebesar 10 juta terhadap barang-barang yang disewa. Kalau misalnya ada apa-apa, barang yang disewakan hilang atau apa begitu. Maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Aneka adalah kas debit 10 juta menerima uang, lalu uang jaminan pelanggan kredit 10 juta. Nah, uang jaminan pelanggan ini termasuk kewajiban lancar. Karena sebulan lagi atau 2 bulan lagi, ketika barang yang disewakan ini sudah selesai, dikembalikan, uang jaminan ini juga harus dikembalikan kepada PT Gria Divani. Baik, berikutnya yang nomor 7, unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Hati-hati ini kalau saudara menerjemahkan lewat mesin penterjemah, ini bisa saja diterjemahkan pendapatan yang belum diterima. Bukan ya, atau pendapatan yang masih harus diterima. Bukan. Jadi ini terjemahannya adalah pendapatan diterima di muka. Kalau saudara terjemahkan sebagai pendapatan yang masih harus diterima, jadi terbalik. Seolah-olah jadi piutang. Kalau ini enggak, pendapatan diterima di muka. Jadi perusahaan yang hutang malah punya kewajiban. Baik, penjelasannya. Perusahaan penerbangan itu menjual tiket untuk penerbangan mendatang. Jadi perusahaan penerbangan itu jualnya tiket hari ini, nerima uang hari ini, tetapi penerbangannya adalah minggu depan. Nah, ini berarti ada pendapatan yang diterima di muka. Uangnya sudah diterima, jasanya baru diberikan di masa mendatang. Nah, saat perusahaan menerima pembayaran di muka, perusahaan mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar, akun utang, yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka. Saat perusahaan mengakui pendapatan, maka perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Ini ya, clear ya. Sudah pernah dipelajari di elementary accounting ya atau introduction to accounting, pengantar akuntansi. Contoh, pendapatan diterima di muka. Saya ulang definisinya. Pendapatan yang diterima pada saat ini untuk hal atau jasa yang diberikan di masa depan atau dalam rentang masa sekarang sampai di waktu yang akan datang. Walaupun sudah diterima, namun secara akuntansi belum merupakan pendapatan. Contoh, sewa diterima di muka. Ya, pendapatan sewa yang diterima di muka. Kasusnya, tanggal 1 Oktober 2020 diterima pendapatan sewa 12 juta untuk masa sewa 1 tahun. 1 tahun, 12 juta. Terhitung mulai 1 Oktober 2020 sampai 1 Oktober 2021. Ya, 1 tahun. Nah, di konteks ini, di intermediate accounting ini, kita pelajari nomor satu saja. Konteksnya, waktu menerima dicatat sebagai utang. Ya. Yang kedua tidak kita bahas ya. Keduanya sudah pernah kita bahas di pengantar akuntansi. Nah, pada saat tanggal 1 Oktober 2020, saat menerima, berarti kasnya debit, kasnya bertambah. 12 juta, lalu sewa diterima di muka kredit 12 juta. Nah, berjalannya waktu berarti jasa itu sudah kita berikan. Maka yang ini tidak kita bahas ya, yang ini ya. Berjalannya waktu itu sewa sudah kita berikan, jasa sewa sudah kita berikan. Nah, ketika kita menjurnal dengan bunyi atau jurnal kas debit 12 juta sewa diterima di muka kredit 12 juta, maka ada pekerjaan adjustment di akhir periode pada saat mau menyusun laporan keuangan, menyiapkan laporan keuangan. Kenapa? Karena angkanya sudah tidak benar ketika tanggal penyusunan laporan keuangan. Saya ulang ya. Jadi sewa diterima di muka 12 juta pada tanggal 1 Oktober 2020 itu benar. Tapi begitu saat penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember, angka ini sudah tidak benar. Maka harus disesuaikan. Ya. Kalau tidak kita sesuaikan, akibatnya angkanya tetap 12 juta. Jadi begini ya, jurnal ini kita posting ke sini. Sewa diterima di muka. Angkanya 12 juta. Yang kas ya diposting ke kas, tidak usah saya tunjukkan. Lalu dibawa ke neraca saldo seperti ini. Sewa diterima di muka 12 juta. Padahal angka yang benar adalah ini. Nah, saat menyusun laporan keuangan ini, sudah ada pendapatan sewa 3 bulan. Sudah menjadi pendapatan. Lalu yang 9 bulan
memang belum menjadi pendapatan atau masih tetap sewa diterima di muka. Jadi angka yang betul adalah pendapatan sewanya harus diakui 3 bulan, 3 juta. Lalu sewa diterima di mukanya menjadi 9. Yang tadinya 12 harus jadi 9. Maka tanggal 31 Desember harus ada adjustment jurnal penyesuaian seperti ini. Sewa diterima di muka, di debit dikurangi 3 juta, biar jadi 9 juta. Ya. Lalu pendapatan sewanya kita akui kredit 3 juta. Clear ya? Saya kira clear. Semoga clear. Jelas ya. Sehingga kalau disusun yang tadinya neraca saldonya 12 juta dengan jurnal penyesuaian seperti ini, maka sekarang neraca saldo setelah penyesuaian menjadi sewa diterima di mukanya 9 juta, pendapatan sewa 9 juta. Baik. Oke, ini kita lewati. Tidak usah saya ulang. Berikutnya sales tax payable. Jadi utang pajak penjualan. Negara biasanya membebani pajak berupa pajak penjualan atau juga bisa pajak pertambahan nilai atau PPN. Misalnya, supermarket Divani menjual roti kepada konsumen harganya 100.000. Dengan asumsi tarif pajak penjualan 10%, maka jurnal yang dibuat oleh Divani, supermarket Divani adalah seperti ini. Kas debit 110 juta, penjualan kredit 100 juta, utang pajak penjualan kredit 10 juta. Utang pajak penjualan ini adalah uang yang diterima dari konsumen atas pembebanan pajak penjualan yang sementara belum disetor ke negara. Jadi dalam situasi ini supermarket Divani mencatat kewajiban untuk pajak yang dikumpulkan dari pelanggan tetapi belum disetorkan ke negara, maka masih berupa kewajiban lancar. Nanti saat disetor ke negara, utang ini akan hapus, akan didebit. Jurnalnya utang pajak penjualan debit, kasnya kredit, sejumlah yang disetor. Jadi ini tidak 10.000 setorkan, 10.000 setorkan, enggak, tapi dikumpulkan dulu, baru di store. Ya. Oke, baik. Berikutnya adalah employee related liabilities. Jadi kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan pegawai. Perusahaan juga melaporkan sebagai kewajiban lancar sejumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, bisa saja perusahaan masih punya utang gaji kepada karyawan. Loh kok bisa? Ya, sudah saatnya dibayar, tapi belum dibayar. Nah, nanti contohnya di slide berikutnya. Di samping gaji, perusahaan juga sering melaporkan sebagai kewajiban lancar terhadap item-item berikut. Yang pertama, pemotongan gaji atau payroll deduction. Lalu ketidakhadiran yang dikompensasi. Lalu bonus. Nah, ini selama belum diberikan, masih berupa kewajiban lancar. Baik, untuk yang utang gaji atau upah, contohnya, misalnya, perusahaan mempekerjakan karyawan yang upahnya dibayar secara mingguan, seminggu sekali dibayar, tiap hari Sabtu. Upah dihitung per hari kerja. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Rabu. Tanggal tutup bukunya hari Rabu. Pada hari Sabtu berikutnya, perusahaan membayar upah karyawan sebesar 500 juta untuk 5 hari kerja karena tanggal 1 Januari karyawan libur, 5 hari kerja. Ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, tanggal 31 ya. Satunya, Kamisnya itu libur, lalu Jumat, Sabtu. Buat jurnal penyesuaian. Ya, jadi ini hari ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Perusahaan selalu membayar secara mingguan tiap hari Sabtu. Tanggal 31 Desember di sini. Ya, tanggal 1 Januari libur. Nah, membayar 500 juta untuk 5 hari kerja, berarti perharinya 100 juta. Ya. Upah yang belum dibayar adalah upah hari Senin, Selasa, Rabu. Bayarnya nanti hari Sabtu. Maka jurnal yang dibuat adalah beban titik-titik debit utang titik-titik kredit. Ya. Maka jurnalnya beban gaji atau upah 300 juta, debit utang gaji atau upah kredit 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena 3 hari, ya, Senin, Selasa, Rabu. Perharinya 100 juta. Clear ya? Jelas ya? Berikutnya pemotongan gaji. Jenis pemotongan gaji yang paling umum adalah pajak. Pajak karyawan ya, jadi pajak PPh pasal 21. Atau premi asuransi, atau tabungan karyawan, atau iuran serikat pekerja.
Selama perusahaan belum mengirimkan jumlah yang dipotong kepada otoritas yang tepat, kepada negara kalau pajak, kepada perusahaan asuransi kalau itu asuransi, ya, kepada yang bersangkutan dikembalikan kepada karyawan kalau itu tabungan karyawan, maka perusahaan harus mengakuinya sebagai utang atau kewajiban lancar, ya. Jurnal yang dibuat, contoh ya, contoh. Misalnya pada tanggal 31 Agustus, PT Gria Divani membayar gaji Agustus 2024 sebesar 60 juta. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong 10%. Asuransi kesehatan 2%. Maka jurnal yang dibuat, beban gaji 60 juta, utang PPh pasal 216 juta, 10%, ya. Utang asuran kesehatan 1.200.000, 2%. Lalu kas yang dibayarkan pada karyawan 52.800.000. Nah, uang 6 juta dan 1.200.000 saat utang PPh pasal 216 juta disetor ke negara, perusahaan mengeluarkan uang lagi 6 juta, ya, ke negara. Jurnalnya utang PPh pasal 21 debit, kas kredit 6 juta. Saat menyerahkan ke perusahaan asuransi, perusahaan mencatat utang asuransi kesehatan debit, hilang, dihapus, kas kredit 1.200.000. Clear ya? Berikutnya, kompensasi ketidakhadiran yang dikompensasi. Ketidakhadiran yang dikompensasi, compensated absence, adalah ketidakhadiran yang dibayar dari pekerjaan seperti liburan, sakit, cuti hamil, ya, premi itu. Nah, hak yang diberikan ada ketika pemberi pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah mengakhiri pekerjaannya. Jadi, eh, kalau memang walaupun dia tidak bekerja karena dia cuti hamil, ya, dan memang aturannya, misalnya aturan di perusahaan itu memang harus diberikan, maka ketika karyawan sejak mengambil cuti itu, sejak itu muncul kewajiban bagi perusahaan untuk mengakui kewajiban lancar atau utang gaji itu, ya. Lalu berikutnya profit sharing dan bonus plan. Beberapa perusahaan memberikan bonus kepada karyawan sebagai tambahan gaji atau upah rutin, dan seringkali jumlah bonus itu bergantung pada laba tahunan perusahaan. Dasarnya adalah laba. Begitu laba ketemu angkanya, maka sejak itu kewajiban memberikan bonus muncul. Maka perusahaan dapat menganggap pembayaran bonus kepada karyawan sebagai gaji dan upah tambahan dan harus memasukkannya sebagai pengurangan dalam menentukan laba bersih tahun tersebut. Sehingga misalnya PT Gria Divani memperoleh laba bersih 100 juta. Perusahaan menetapkan bonus 2,5% dari laba bersih. Pada tanggal 18 Januari, perusahaan bayar bonus itu. Jurnalnya, tanggal 31 Desember, beban gaji debit 2.500.000, utang gaji kredit 2.500.000. Lalu tanggal 18 Januari saat memberikan bonus itu, utang gaji debit 2.500.000, kas kredit 2.500.000. Ya, begitu. Lalu termasuk utang-utang beban lainnya. Ya, jadi perusahaan bisa saja secara akrual ada beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Maka secara akrual beban yang belum dibayar ini harus diakui sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar. Contoh, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebesar 900 juta. Kita tidak bahas utang banknya, tetapi yang dibahas adalah ini, dengan bunga 12%. Pembayaran angsuran dan bunga dilakukan di belakang tiap bulan, setiap tanggal 1. Maksudnya apa? Angsuran Januari, angsuran dan bunga bulan Januari dibayar 1 Februari. Begitu, dan seterusnya. Jurnal penyesuaian per 31 Desember. Kenapa 31 Desember? Tanggal 31 Desember adalah tanggal pelaporan keuangan. Nah, jadi ini, misalnya, Oktober, angsurannya maupun bunganya dibayar 1 November. Angsuran dan bunga November dibayar 1 Desember. Angsuran dan bunga Desember dibayar 1 Januari. Nah, berarti bulan Desember saat tutup buku ini perusahaan belum membayar bunga dan angsuran juga. Nah, di sini 31 Desember. Bunga Desember belum dibayar. Maka jurnalnya tadi template jurnalnya kan beban titik-titik debit utang utang titik-titik kredit ya. Maka jurnalnya beban bunga debit 9 juta, utang bunga kredit 9 juta. 9 juta dari mana? 1/12, 1 bulan, ya, kali 12% kali 900 juta. Utang banknya tadi 900 juta. Demikian materi kewajiban lancar di
dua video, ya video satu bisa disimak di link, bisa dicari di link yang saya tulis juga di deskripsi. Terima kasih, semoga sukses. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like channel YouTube saya. Semoga memperoleh informasi-informasi terbaru dari materi akuntansi saya. Sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.